Sekarang kita berada pada user interface dari bot Ultra Core. Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk lebih mudahnya, atau kita mau menggunakan bahasa Inggris. Kita menggunakan bahasa Indonesia aja, Bapak Ibu. Jadi ini adalah tampilannya. Di sini ada beberapa informasi tentang connection kita. Kemudian di sini ada beberapa fitur untuk ekspor semua konfigurasi nantinya, impor konfigurasi, kemudian reset pengaturan manual. Kalau kita ragu dengan settingan kita atau kita sudah mengalami banyak perubahan, maka kita bisa reset lagi pengaturan untuk kembali ke awal, seperti itu. Kemudian di sini ada informasi tentang akun kita. User interface ini terbagi menjadi lima panel utama, yaitu API dan penyedia atau providernya, kemudian ada konfigurasi trading, ada manajemen risiko, ada analisis AI, ada juga sebenarnya di sini riwayat respon AI, dan ini kita batasi hanya 10 terakhir, termasuk status koneksi, seperti itu. Baik Bapak Ibu, pertama kita akan mencoba masuk di API dan penyedia API dan providernya. Provider itu banyak sekali Bapak Ibu di internet, yang kita masukkan saat ini ada sekitar 7, dan ini bisa Bapak tambahkan sendiri, Bapak Ibu tambahkan sendiri ke depannya sesuai dengan di mana Bapak Ibu subscribe membeli tokennya, seperti itu. Nanti providernya dari mana, nanti tinggal dimasukkan di sini, base URL-nya tinggal dimasukkan aja. Kemudian nanti seperti diketahui bahwa provider itu mempunyai banyak sekali model-model. Nah, ketika misalnya modelnya itu nanti misalnya dari OpenAI, ketika nanti modelnya tidak ada di sini, Bapak Ibu tinggal menambahkan saja, tinggal ditambahkan. Oke. Terus kalau misalnya kita menggunakan OpenRouter aja untuk sementara ini. Kemudian di sini ada model yang terpilih, model apa? Yang ada di sini akan ditampilkan semuanya, tinggal kita mau memilih mau menggunakan yang mana. Kita misalnya mau menggunakan yang chat ini. Ini kita sudah membayar, membeli tokennya Bapak Ibu, dan API-nya sudah kita masukkan, API key-nya, sehingga nanti ini akan langsung bisa kita gunakan. Ini sebagai contoh aja. Nanti kalau Bapak Ibu menggunakan, memilih modelnya seperti apa, providernya apa, Bapak nanti memasukkan API key-nya di sini, tinggal pastakan ke sini, ditempelkan di sini, kemudian diklik di simpan API keys. Nah, di sini kita juga ada maksimum tokennya, mungkin kalau kita ingin membatasi supaya tokennya tidak terlalu cepat habis. Kemudian di sini ada temperatur. Temperatur ini adalah tingkat kreativitas dari AI. Karena kita membutuhkan yang fokus, maka kita pilih 0,2 atau mungkin malah 0,1, nggak apa-apa. Supaya dia fokus, tidak terlalu kreatif, tidak terlalu halu, seperti itu. Kita simpan, kita klik, kita simpan. Kita bisa menggunakan API key untuk membantu trading kita dengan menggunakan API key, atau kita juga bisa menggunakan web AI. Nanti kita akan mencoba dua-duanya. Yang untuk web AI nanti akan kita jelaskan setelah kita mencoba penggunaan dengan API key. Kemudian kita masuk ke panel yang kedua, yaitu konfigurasi trading. Di sini kita harus menentukan dulu kita mau trading menggunakan apa. Contohnya saya ingin menggunakan yang BTC aja deh untuk hari ini. Maka saya tinggal ketik ini, dan Bapaknya bisa mengetik tiga-tiganya atau semuanya diketik pun juga bisa. Maksudnya semua diklik pun, semua dipilih pun bisa. Seperti itu. Jadi untuk percobaan kita gunakan satu aja. Kemudian di sini ada candle per time frame. Ini adalah candle yang nanti akan dikalkulasi oleh bot, dan hasilnya itu akan dikirimkan ke AI. Di sini kita bisa kalau kita klik ke multi time frame-nya, maka semuanya akan dikalkulasi dan akan dikirimkan ke AI nantinya. Kalau tidak kita klik, tidak kita conteng, maka kita akan menggunakan yang candle prompt-nya aja. Seperti itu. Karena kita membutuhkan sebanyak mungkin informasi, maka kita bisa menggunakan ini. Kita gunakan multi time frame-nya supaya keputusannya lebih baik. Kemudian di bawah ini ada ukuran lot.
Untuk ukuran lot per simbol ini bisa kita spesifikasikan Bapak Ibu, minimum lotnya berapa, maksimum lotnya berapa, kemudian maksimum trade-nya berapa. Sebagai contoh mungkin karena kita menggunakan BTC coba kita tambahkan misalnya dengan 5 trade kayak gitu. Nanti maksimumnya berarti untuk simbol BTC USDC, ya BTC USD akan menjadi 5 nantinya, akan kita batasi sampai 5. Kemudian lotnya ini maksimum lotnya coba kita naikkan menjadi 0,05 sebagai contoh aja. Di sini ada maksimum spread. Maksimum spread kenapa kita buat besar? Karena ini untuk mengakomodasi spread BTC USDC. Jadi ini perlu juga misalnya kalau kita mau DSAO mungkin bisa kita kecilkan, menyesuaikan saja, menyesuaikan. Tipe order kita akan menggunakan market, ini bisa juga kita memilih menggunakan limit, menggunakan stop. Jadi nanti ini akan diolah oleh AI, bagaimana dia pada level price berapa, level harga berapa dia akan menempatkan limit, limit order maupun stop order seperti itu. Tapi karena kita akan mencoba sekarang, kita gunakan yang market saja dengan tingkat kepercayaan confident dari AI-nya kita setting di 0,7. Tapi karena untuk percobaan ini kita kecilkan aja Bapak, kita coba aja 0,1 kayak gitu. Kemudian di sini ada resiko. Resiko di sini adalah per trade ya. Resiko per trade misalnya kita kasih 5% aja deh. 5%. Jadi setiap trade itu kita meresikokan 5% dari balance kita seperti itu. Sebagai contoh ini. Kemudian di sini ada mode hemat token. Mega hemat token kita bisa menggunakan original, compact, ultra maupun price action. Mungkin setidaknya kita menggunakan yang compact atau yang ultra, yang ini. Kalau original nanti akan terlalu besar sebenarnya. Jadi kita pakai yang compact aja sebagai contoh. Dan jangan lupa Bapak Ibu ini kita simpan konfigurasi dan simbolnya kita simpan setelah kita setting ini tadi. Oke. Setelah kita simpan, kemudian kita masuk ke manajemen risiko. Manajemen risiko ini adalah batas kerugian harian. Misalnya kita nanti pokoknya trading hari ini maksimum kita ruginya $50 misalnya. Ini bisa kita setting di sini. Kemudian kita juga bisa menspesifikasikan maksimum drawdown. Jadi kalau dari modal saya pengen ini udahlah saya totalkan lah sekalian, drawdown ini saya buat 100% bisa, kita buat 50% bisa, tergantung dari kenyamanan kita. Di sini ada maksimum rugi beruntun. Ini adalah kalau misalnya kita mengalami kerugian 5 kali berturut-turut atau 3 kali misalnya ya, kita ganti ke 3 kali, kita kok rugi terus, maka kita bisa melakukan jeda setelah rugi. Di sini ada cool off. Kalau ini kita conteng, maka nanti akan robot tidak akan bekerja selama 30 menit, tidak akan membuka. Begitu. Kemudian di sini ada maksimum perdagangan harian. Ini kalau tertulis 0 berarti ini unlimited. Kalau ini kita batasi misalnya 1 hari 100, maka dalam sehari robot hanya bisa membuat open posisi sebanyak 100 seperti itu. Dan di sini juga ada jendela waktu kalau kita mau trading misalnya siang doang atau malam doang atau dari jam berapa ke jam berapa, silakan ini bisa disetting. Silakan bisa disetting bagaimana nyamannya saja. Misalnya dari 8 pagi sampai 8 malam ini. Tapi karena kita tidak membutuhkan ya udah tidak usah aja. Kemudian di sini ada jeda berita, ini adalah pause atau istirahat ketika ada news dan newsnya cukup besar, maka kita mungkin tidak usah trading lah misalnya. Itu tinggal kita klik aja, tapi ini masih bersifat hari dan jam yang kita setting. Jadi mungkin seminggu sekali kita bisa mengecek di Forex Factory, kemudian kita lihat nanti jam-jam di mana terjadi news yang besar sehingga kita perlu matikan. Jadi ini tinggal pilih harinya, pilih jamnya seperti itu. Ini untuk sementara kita akan menggunakan ini untuk jeda waktu. Tapi nanti kedepannya mudah-mudahan kita bisa membuat API yang langsung artinya ketika itu kita select, kita buat true, maka robot tidak akan melakukan open posisi ketika terjadi news. Seperti itu. Kemudian di sini ada mode SLTP. Mode SLTP itu ada 2, ditentukan oleh AI maupun kita buat nilai tetap, kita sendiri yang menentukan. Ketika kita memilih nilai tetap, maka kita bisa masukkan berapa pip
apa namanya SL berapa pip TP-nya, misalnya di sini buat 30 atau berapa, menyesuaikan dengan karakter pairnya dan ini apa namanya ekspektasi dari ya kondisi market lah, kayak begitu. Tapi lebih mudahnya kita serahkan kepada AI untuk menentukan. Seperti itu, jangan lupa kita simpan pengaturan risikonya. Oke, sesudah kita save, kita masuk ke panel yang keempat. Di sini ada analisis AI. Di sini ada dua pilihan apa namanya prompt. Yang prompt standar ini sudah kita buat. Ini nanti bisa Bapak ubah juga sebagaimana kenyamanan Bapak, atau istilahnya yang ini dibiarkan. Kemudian yang Bapak bisa menggunakan yang custom. Di custom ini Bapak bisa menuliskan strategi Bapak. Terserah Bapak maunya strateginya bagaimana dalam menghadapi pasar. Bisa dicari di Google, bisa bahkan bisa tanya ke AI untuk membuat prompt untuk melakukan trading. Silakan di-explore di sini. Tapi untuk keperluan tes, kita akan mencoba membuat misalnya prompt yang simple, dalam artian kita memberikan perintah aja. Misalnya lakukan buy sebanyak 0,02 lot di BTC USD. Oke, ini adalah tes. Ini adalah tes. Abaikan data di bawah. Oke. Jadi gini Bapak Ibu, ketika kita mengirimkan prompt ini nanti, jadi itu kalau ada data olahan yang dikirim ke sini, data olahan ini loh, data olahan dari setiap masing-masing time frame itu dimasukkan ke sini, kemudian kondisi terakhir ini apa namanya candle prompt juga akan muncul di bawah ini nanti. Tapi karena untuk tes, maka ini kita abaikan, itu kita tuliskan seperti itu. Jangan lupa di save template. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kita menggunakan yang custom ini, maka robot ini saya buatnya itu hanya untuk menggunakan candle ini, candle prompt ini. Jadi kalau misalnya ini dibuat aja misalnya 80 candle, tapi ini banyak nantinya di promptnya. Di promptnya banyak, misalnya 30 candle aja. 30 candle, ini nanti kita akan gunakan untuk promptnya. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan yang ini ultra core auto ini, maka nanti pertama adalah promptnya ini, setelah promptnya itu adalah kalkulasi dari bot terhadap candle-candle dari masing-masing time frame. Itu akan di bawahnya sini akan ada. Terus ini juga akan dimasukkan candle promptnya, juga akan dimasukkan di sini. Jadi ini nanti akan jauh lebih panjang nanti ketika terkirimkan seperti itu. Karena kita untuk percobaan kita menggunakan yang custom aja. Kemudian kita save. Sekarang kita di sini ada interval. Interval itu adalah setiap berapa menit sekali bot ini mengirim data ke AI supaya AI mengambil keputusan dan akan dieksekusi di MT5-nya. Ya, ini standarnya kita buat 5 menit, ini bisa Bapak ubah misalnya setiap 2 menit, 3 menit kayak gitu, atau bahkan mungkin ke 10 menit, ke 20 menit. Kalau Bapak menggunakan misalnya strategi di sini nanti adalah strategi swing, maka di sini mungkin tidak perlu sesering mungkin 15 menit atau 30 menit sekali mencoba mengirimkan seperti itu. Jadi kalau scalping mungkin ya setiap 3 menit atau 5 menit seperti itu. Begitu Bapak, karena udah selesai kita akan coba dan kita akan lihat apa nanti routing di sini nanti responnya seperti apa. Kita akan lihat, kita akan coba start, mulai. Baik, ini kita lihat di sini using API ini larinya ke tadi GPT 5.3 tadi, dan ini adalah responnya dia langsung buy. Tapi kenapa di sini nggak ada buy? Karena di sini trade block, action buy confidence reason cool off. Oh, berarti tadi itu kita sempat ini guys, kita sempat loss beberapa kali dan ada beberapa yang saya close manual tadi di sini. Karena untuk percobaan, dan ini di akun demo ya guys ya. Bapak Ibu, ini di akun demo.
Maka ini cool off-nya ini saya buang aja lah supaya kita pengen lihat bagaimana aksi dari bot ini membuka open order. Jangan lupa disimpan dulu pengaturan risikonya, kemudian kita mulai lagi, kita coba ya kecil dan kita akan lihat apa nanti ini responnya. Ini sudah terkirimkan by apa ini? Partial actionnya hold sekarang. Kalau AI-nya ragu-ragu, maka dia akan hold. Oke, sekarang kita akan langsung saja mencoba untuk menggunakan ini guys, web AI. Kita akan coba. Di web AI ini, kita akan mencoba menggunakan DeepSeek atau ChatGPT. Ini adalah yang gratis di web browser itu Bapak Ibu. Kalau masuk ChatGPT, masuk ke DeepSeek, kita akan menggunakan itu untuk membantu trading kita. Sekarang kita akan coba aja. Kita simpan dan terapkan. Ini dia akan membuka baru. Oke, kemudian ini bisa kita kecilkan supaya mudah nanti untuk ininya. Oke, ini kebesaran. Sebentar. Oke, sekarang kita akan berikan perintah yang sama. Coba atau pakai ini aja. Ini untuk memberi contoh aja. Oke, kita save template dan kita akan lihat nanti routingnya di sini berbeda. Kalau tadi kan menggunakan API, sekarang ini kita akan menggunakan web AI. Coba. Cus. Nah, routingnya jadi ke web AI. Kalau sebelumnya ini enggak. Ya, routingnya menggunakan ini ke provider ini, open router ini. Ini adalah yang dikirimkan Pak Ibu sepanjang ini. Jadi prompt-nya ada di bagian atas ini. Kemudian di sini ada prompt candle-nya. Kemudian ini adalah hasil kalkulasi dari apa namanya dari ini tadi M1, M5, M15, M30 seperti itu. Semuanya dikirimkan dari hasil kalkulasinya. Kemudian ini balasannya adalah hold weekend session with low volatility and extreme. Tetap dia tidak mau Bapak. Jadi posisinya hold. Kalau nanti ada muncul buy itu di sini akan muncul. Oke, tapi kita coba sekarang kita berikan perintah terakhir, lakukan sekarang, ambil resiko. Ini adalah test trade menggunakan akun demo atau trial. Oke, sekarang kita coba menggunakan ini perintahnya apa yang terjadi. Kita lihat di sini. Dia tetap mengirimkan, tapi yang dia kirimkan apa bedanya? Ini tadi, kalau kita menggunakan yang custom, yang dikirimkan adalah ini, candle prom aja. Yang tadi kan Oppo DDU down up down drop, nah tadi kan nggak ada, jadi hilang. Jadi dia menggunakan hanya candle gitu, candle warasan, dan ini tetap hold. Begitu Bapak Ibu. Tapi pada dasarnya yang kita lakukan adalah seperti itu. Di sini juga ada satu fitur kalau misalnya kita pengen menutup semuanya dari open posisi, kita bisa lakukan dari sini. Kemudian juga saya lupa di sini di AI ini itu ada beberapa fasilitas Pak Bu. Di sini misalnya ada trailing stop-nya ada yang bisa kita gunakan. Kemudian ada break even juga ada. Kemudian ada closing ini ya, apa simbol apa TPSL berdasarkan apa namanya magic number itu ada. Kemudian ada juga yang global TPSL yang kita sediakan. Jadi kenapa kita tetap menggunakan EA untuk trailing, break even, TPSL? Kenapa? Karena kita membutuhkan speed, kita membutuhkan respon. Makanya kita menggunakan ini. Jadi begitu sebagai tambahan aja. Dan ini lakukan buy atau sell order sell 0,02 lot pada BTC USD ambil resiko. Ini adalah tes, terus abaikan data
di bawah ini. Oke, kita akan coba simpan dan kita akan mulai. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, sell. Oke, berhasil. Seperti itu Bapak Ibu. Nih, akhirnya dia membuka. Ya karena perintah kita sih. Karena kita perintahkan ekstrim seperti ini. Reasoning analisnya menunjukkan potensi penurunan. Oh, dia tetap melakukan ini Bapak Ibu. Tetap melakukan analisis. Jadi seperti itu Bapak Ibu prosesnya. Ini adalah sebagai contoh aja. Nanti Bapaknya bisa bermain-main dengan settingannya. Bapak bisa bermain-main dengan promnya ini. Dengan promnya Bapak bisa bermain-main dengan simbol, bisa bermain dengan jumlah trade-nya kayak gitu. Mungkin untuk awal-awal kami sarankan gunakan lot yang kecil aja untuk mencoba bagaimana performance dari bot ini. Sekali lagi Bapak Ibu, ini di bot ini keputusannya adalah 100% pada AI. Kita tidak hanya bisa memberikan data-data, kita hanya bisa memberikan batasan-batasan kepada AI. Ya tujuannya adalah kita tetap mengamankan modal dan mudah-mudahan kita tetap bisa profit. Oke, terakhir kita coba menggunakan ini, apa yang terjadi menggunakan prompt dari Ultracore Auto. Kita lihat kenapa sih ini dinamakan auto, karena di sini tidak ada style khusus Bapak Ibu. Jadi saya tidak menyatakan kamu harus scalping, kamu harus apa kayak gitu. Saya tidak menentukan dan ternyata hold posisinya. Jadi begitu Bapak Ibu, ini adalah proses dari pengoperasian bot dengan menggunakan AI. Semua keputusannya 100% AI.